Itu sangat mengecewakan, bukan? Benar. Kan keadaan kita di sini sudah tertindas oleh majikan, masih direpotkan oleh sistem KJRI. Oke, kita teriakan lagi tuntutan kita, Mbak Eni. Oke, kita lagi akan kawan, masih semangat ya. Oke, kita akan gedor tembok KJRI ini. Mudah-mudahan mereka mendengar teriakan kita. Lindungi korban koreksi data. Selamatkan korban sekarang juga. Lindungi korban koreksi data. Buruh migran bukan kriminal. Hukum PJTKI pemalsu data. Hukum sekarang juga. No to overcharging. Yes to derek-derek. No to overcharging. Yes to derek-derek. Perlindungan tanggung jawab siapa? Perlindungan tanggung jawab siapa? Bukan milik pengobrat, bukan milik penguasa, tapi milik kita semua. Koreksi data dihentikan, biaya training diturunkan, servis harus gratis, servis harus, layanannya harus ramah. Perlindungan tanggung jawab siapa? Perlindungan tanggung jawab siapa? Bukan milik penguasa, bukan milik pemodal, tapi milik kita semua. Koreksi data dihentikan, biaya training diturunkan, servis harus gratis, servis tanpa marah, pelayanannya harus ramah. Oke, sebelum kita memanggil kawan kita untuk berpidato tentang koreksi data, kawan-kawan sendiri mungkin sudah mendengar kenapa sih akhir-akhir ini banyak kawan-kawan organisasi aliansi yang aksi di depan KJRI. Kenapa sih di postingan Facebook selalu berbicara tentang paspor? Ada apa sih dengan paspor? Padahal paspor selama ini juga tidak ada apa-apa. Aku juga nggak menyalahi aturan dengan orang-orang paspor. Maka dari itu kami dari Pilar hari ini akan menyampaikan apa itu SIMKIM, apa itu koreksi data, dan kenapa imbasnya pada buruh migran. Maka kita panggil oleh kawan kita Dava, yaitu wakil ketua Pilar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Kurang baik. Benar sekali, kita kabarnya kurang baik. Kawan-kawan tahu untuk apa kita di sini? Untuk apa? Untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah kita, yaitu kawan-kawan, kita tahu semua kebijakan yang diciptakan pemerintah untuk buruh migran yang katanya itu perlindungan sama sekali tidak melindungi, bahkan semuanya memberatkan buruh migran dan menjadikan kita korban dari peraturan itu. Benar atau tidak? Kita di sini dari Pilar, yaitu Persatuan BMI Hongkong Tolak Overcharging, di mana Pilar merupakan sebuah aliansi yang menolak tingginya biaya penempatan. Kita tahu overcharging atau biaya penempatan sudah dari sejak zaman dulu kala kita meneriakan untuk dihapuskan. Bahkan Pilar dengan tegas menuntut kepada pemerintah untuk biaya penempatan hanya sebesar 1 bulan gaji. Setuju atau tidak setuju? Jika pemerintah memang berniat baik, maka sejak dari dulu mereka seharusnya memberikan tuntutan kita, yaitu menurunkan biaya penempatan. Tapi tidak dengan pemerintah. Mereka membiarkan tingginya biaya penempatan sampai dengan hari ini. Benar atau
maka biaya yang dibayarkan ke agen semakin tinggi. Ya atau tidak? Ya. Dan belum lagi tingginya biaya penempatan yang menimpa buruh migran, masih adanya peraturan pelarangan pihak agen melalui SE 2524. Ini semakin memberatkan beban buruh migran. Kalaupun kawan-kawan bisa pindah agen, kawan-kawan masih harus membayar biaya agen sebelumnya. Dan ketika bisa pindah agen, maka kawan-kawan akan ditambah dengan biaya di agen baru. Sekaligus kunci atau yang disebut sistem online, kawan-kawan juga akan dikenai biaya lagi. Ya atau tidak seperti itu? Berarti semua peraturan yang diciptakan pemerintah itu tidak ada niat ataupun itikat yang baik untuk menolong buruh migran. Bahkan malah semakin menjerumuskan buruh migran di dalam perbudakan hutan. Ya atau ya? Dan hari ini kita semua peraturan masih membebani buruh migran. Pemerintah ini akan menerapkan peraturan baru yaitu sistem manajemen keimigrasian, di mana kawan-kawan yang datanya ditemukan berbeda, maka kawan-kawan dipaksa untuk dikoreksi datanya. Bahkan dari petugas yang DNI, jika ada kawan-kawan yang tidak mau dikoreksi datanya, mereka ditakut-takuti, mereka diintimidasi, mereka akan dipenjara. Mereka dikalahkan. Ya tidak? Tidak hanya itu, ketika data mereka dikoreksi, mereka tidak lepas begitu saja dari hukum Indonesia. Bahkan kawan-kawan harus berhadapan dengan imigrasi Hong Kong. Kita semua tahu bahwa Hong Kong itu menolak satu orang berdokumen ganda. Tetapi semua tidak pernah mereka pikirkan bagaimana keselamatan buruh migran. Yang ada dalam pikiran mereka adalah negara menciptakan peraturan untuk melindungi warga negara. Tetapi pada kenyataannya apakah benar begitu? Kita semuanya sejak SIM ada, kawan-kawan yang datangnya sejak awal dipasukan. Mengerti lah ini. Kita semuanya merasa ketakutan. Kalau kita ketakutan, kita dipasukan oleh PJTKI yang dilakukan oleh imigrasi, maka kita akan kehilangan pekerjaan kita. Kita akan pulang. Kalaupun kita ada di Hong Kong dan kita mengalami investigasi, maka tidak elak kita akan mengalami penjara. Bukankah kita kesini untuk bekerja, menghidupi keluarga kita, menghidupi anak-anak kita, meneruskan cita-cita orang tua, bukan untuk dipenjara? Tidak, mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Taunya mereka menciptakan peraturan untuk perlindungan tanpa memikirkan apa dan tanpa pernah bertanya apa yang diinginkan buruh migran sebenarnya. Sedangkan kita tahu sejak pertama kali kita masuk PT, apakah semua data yang diberikan ke PJTKI itu palsu? Tidak. Bukankah kawan-kawan yang diberikan kepada PJTKI itu asli? Dari ijazah kita, dari surat nikah kita, semuanya itu asli. Tetapi ketika paspor itu keluar, semuanya menjadi palsu. Dan sekarang siapa yang jelas-jelas memalsukan dokumen kita? Siapa yang menjadi korban pemalsuan itu? Tapi sampai dengan hari ini, sampai setiap peraturan dikeluarkan, kita selalu yang jadi korban. Apakah sampai hari ini PJTKI ada yang pernah dipenjara? Apakah hari ini buruh migran ada di penjara? Tidak ada 4 buruh migran yang dipenjara. 2 yang ditangani JBMI dan 2 kita tidak tahu. Dan sekarang ada 5 buruh migran yang sedang menunggu vonis dalam investigasi. Kawan-kawan bayangkan, kita semua di sini untuk bekerja. Tapi kalau dengan adanya peraturan ini, harapan kita nanti dikoreksi data dan masuk penjara. Betapa malangnya nasib kita. Jika memang benar-benar pemerintah ingin membenarkan data kita, kenapa tidak sejak dari dulu? Dan kenapa kalau memang mereka tidak perlu